Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dan kawan-kawan semua. Hai, Selamat datang di ASM Talk. Saya Tri Rizky Mulyani, peserta Lasar tahun 2026, Angkatan 8 dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sebagai refraksionis optician terampil. Hari ini kita akan bedah dua nilai core value berakhlak yang sering kita bilang gampang diucapkan, tapi nyatanya cukup menantang buat dilakukan. Yaitu apalagi kalau bukan harmoni dan loyal. Nah, Sobat ASN dan kawan-kawan semua, di sini Ani sudah bersama dengan rekan-rekan Latsar Ani. Di sini ada Kak Gali, Kak Elsa, dan Kak Krisdayanti. Gimana kabar kakak-kakak sekalian? kabar baik. Kabar baik. Nah, oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama tiga kakak-kakak tadi. Ani kan sudah berkenalan. Nah, pasti sobat-sobat ASN dan kawan-kawan sekalian penasaran kan dengan rekan-rekan kita ini? Oke, kita mulai dari Kak Gali dulu ya. Silakan Kak Gali. Hai, perkenalkan, nama aku Galisa Boy Ma'ruf, merupakan peserta Latsar CPNS 2026 dengan nomor urut 09, penempatan kerja di Puskesmas Bumi Lampung, bekerja sebagai sanitarian terampil. Oke, mungkin kita bisa lanjut perkenalannya ke Kak Elsa. Oke, terima kasih Kak Gali. Perkenalkan, saya Elsa Kusuma Damayanti, peserta Latsar CPNS tahun 2026, instansi Puskesmas Lawi sebagai bidan terampil. Selanjutnya, boleh ke Kak Krisdayanti. Oke, terima kasih Kak Elsa. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026. Saya sebagai bidan terampil dari instansi Puskesmas Tanjung Sakti. Nah, terima kasih kakak-kakak dan kakak-kakak atau rekan ya ini. Karena telah berkenalan, jadi kita tahu semua nama-namanya ya. Nah, sekarang Sobat ASN dan kawan-kawan, kita akan mulai nih podcastnya. Nah, di sini Ani ini mau nanya ini, mau bertanya tentang harmoni dulu ini ya. Ini Ani mau bertanya ke Kak Gali. Kak Gali ini kan sebagai seorang ASN ya. Nah, gimana sih cara Kak Gali melihat lingkungan kerja kantor Kak Gali yang isinya itu generasi yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan suku yang berbeda-beda. Gimana sih menurut Kak Gali itu? Silakan Kak Gali. Oke, jadi gini Kak Ani, secara simpelnya ya, harmoni merupakan itu bukan berarti kita harus jadi yang sama ya dengan yang lain gitu misalnya. Tapi gimana kita bisa bekerja bekerja sama, barengan, eh, suka tolong menolong tanpa harus ada yang tersinggung ya atau yang tersisihkan lah salah satu dari mereka gitu. Di tempat kerja saya pun berbagai macam latar belakang sih yang ada di puskesmas tersebut. Ya, misalnya ada dari daerah A, ada dari daerah B, dan mereka berbagai macam suku bangsa juga ya dan agama ya. Tidak merata semuanya Islam juga di tempat saya ya. Kalau kita nilai dari nilai harmoni ya, kalau kita nggak punya nilai tersebut, mungkin kita bisa terjadi perpecahan ya di suatu instansi tersebut ya. Malah mungkin bisa dapat usir juga karena adanya pandangan yang berbeda ya dalam bekerja. Jadi kalau semisalnya harmoni ini tidak kita terapkan, fokus utama kita di target pekerjaan mungkin tidak akan tercapai ya. Benar sih, setuju sama Kak Gali ya. Memang harus harmoni ya. Terus untuk saya sih harmoni itu juga soal psychological safety ya. Jadi kita merasa aman buat kasih ide gitu tanpa dibully sama senior misalnya kan. Karena biasanya ada kayak istilah senioritas.
Jadi misalkan implementasinya ya sederhana aja sih, mau mendengarkan pendapat semua orang. Jadi baik itu staff junior sampai ke staff senior juga. Jadi semuanya itu berhak untuk mempunyai pendapat gitu. Jadi kalau kita udah harmoni, nanti membangun lingkungan kerja yang kondusif sih. Seperti itu. Benar sih, setuju. Kalau di bagian pelayanan publik nih ya, menurut aku, harmonis itu implementasinya ke masyarakat. Kita tuh nggak boleh pilih kasih loh. Mau yang datang pakai mobil mewah atau yang jalan kaki, senyum sama bantuan kita tuh harus sama. Karena kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Gitu. Jawabannya bagus semua sih ini Kak, sampai Ani terkagum-kagum ini ya. Nah, sekarang nih pindah ke loyal ya. Ani ini masih ingin bertanya tentang loyal. Ini Ani mau bertanya ke siapa ya? Oke, Ani bertanya ke Kak Elsa aja. Kak Elsa, jujur nih ya, sebagai kakak kan sebagai milenial, kata loyal itu Ani tuh sering dengar. Kata loyal itu katanya nurut-nurut aja nih sama atasan. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Nah, ini dia nih Ani. Loyal itu di berakhlak itu udah jelas ya. Setianya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan loyal, buta ke oknum gitu. Jadi kalau ada perintah yang melanggar aturan, loyalitas kita itu ke negara justru mengharuskan kita buat berani menolak gitu dengan sopan. Betul Kak Elsa. Secara royal itu juga kita bisa jaga nih nama esensi kita dengan baik ya. Jangan sampai ntar kita ngomong ke sana ke sini, apalagi sampai curhat ya ke media sosial tanpa ada kontrol lebih lanjut ya. Eh, Bagi ntar kalau curhatnya di sosial media sampai jadi konsumsi publik ya, jadi viral. Nah itu bukan bentuk, merupakan bentuk loyalitas paling dasar ya di era digital sekarang. Supaya kita bisa memilih dan memilah lagi ya. Aduh, bener semua sih ini ya. Bagi saya juga sih loyal itu juga berarti dedikasi. Kadang ya ada pekerjaan mendesak buat warga yang harus selesai di luar jam kantor. Selama itu demi kepentingan publik, ya kita jalani aja. Itu bentuk bakti kita. Jawabannya keren-keren loh. Nah, sekarang Ani tuh masih sebenarnya masih ada sedikit bingung tentang contohnya. Bisa nggak sih kakak-kakak sekalian ini ngasih Ani contoh nyata atau lesson learn yang bisa kita petik dari dua nilai ini supaya Ani bahkan rekan-rekan sobat ASN lain dan kawan-kawan mungkin bisa lebih memahami tentang contoh ini. Eh, ini kita mulai dari Kak Krisdayanti dulu kali ya. Coba silakan Kak Krisdayanti. Implementasi nyata atau listen learn ya. Harmoni itu kuncinya ada di komunikasi. Pernah nih ada gesekan antar tim karena salah paham tugas. Ya, solusinya kita duduk bareng, singkirkan ego. Hasilnya pekerjaan malah selesai lebih cepat karena semua merasa dihargai kan. Kalau dari Gali sendiri ya, dari sisi loyalitas kali ya, dari sisi loyal ya. Jaga rahasia jabatan mungkin ya, itu merupakan harga yang mati ya. Sekalinya bocor ya, kepercayaan publik atau masyarakat bisa runtuh pada kita tersendiri ya. Jadi intinya belajarlah dari integritas, itu merupakan fondasi utama dari loyalitas tersebut. Bener banget sih ya. Jadi kalau buat saya juga harmoni dan loyal itu seperti dua sisi koin gitu. Jadi kayak kita loyal pada tujuan organisasi nih, tapi kita juga butuh harmoni di tim untuk mencapainya gitu. Jadi jangan jadi lone wolf atau serigala tunggal di kantor ya.
Jadi seseorang yang lebih suka bekerjanya sendiri daripada dalam tim. Karena kalau udah satu tim itu kan pekerjaannya lebih cepat selesai, kemudian lingkungan kerja jadi kondusif dan semua orang itu merasa dihargai. Wah, jawabannya singkat, padat, tepat. Wah, jadi terima kasih kakak-kakak. Karena kakak-kakak, Ani jadi tahu nih, ternyata harmoni itu sebenarnya kenyamanan di lingkungan kerja. Sedangkan loyal itu komitmen kita pada bangsa dan negara. Waduh, keren banget. Karena berkat jawaban kakak-kakak ini, jadinya kita makin ngerti nih ya tentang apa itu harmoni dan loyal. Nah, pokoknya salut deh sama kakak-kakak, sukses terus deh pokoknya ya. Sobat-sobat ASN, eh, semoga obrolan tadi bisa jadi penyemangat buat kita, buat terus berakhlak. Saya Tri Rizky Mulyani, undur diri, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dadah.